البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, setelah menyebutkan terkadang sunnah itu adalah apa? Untuk yaitu berhadapan dengan Al-Quran. Ada Al-Quran tersendiri, ada sunnah itu adalah tersendiri, yaitu hadis, bukan bagian dari Al-Quran. Seperti kama fi hadithi ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Seperti sabda Rasulullah SAW, hendaknya yang mengimami suatu kaum adalah yang paling banyak membaca kitabullah. Fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau di dalam qiraah itu sama, fa'alamuhum bis sunnah, maka yang paling tahu tentang sunnah. Baik, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor yang ke-673, hadis Abi Mas'ud Al-Ansari. Terjadi perselisihan masalah aqra'uhum, tetapi ini tentunya pembahasannya di dalam fikih. Ada yang mengatakan maksudnya adalah yang paling berilmu terhadap syariat, tetapi ini dibantah dengan lafaz setelahnya. Buktinya apa? Yaitu orang yang paling tahu tentang sunnah, menunjukkan kalau syariat ini umum, menunjukkan memang betul-betul yang pertama adalah yang terkait dengan kitabullah, yaitu apa? Yang paling hafal dan paling sering membaca, paling banyak hafalannya. Adapun masalah fikih itu ditunjukkan kepada yang setelahnya, karena sekedar tahu Al-Quran tanpa tahu sunnah, maka fikihnya akan sangat kurang, tidak tahu bagaimana penjelasan Nabi tentang itu. Makanya yang betul adalah kalau ada orang alim dan ada orang yang lebih hafal Quran, yang didahulukan adalah orang yang lebih hafal. Kalau ternyata sama-sama hafal, maka yang lebih alim yang maju ke depan. Baik. Waktu telaku tarotan alama yuqabilul fard, dan terkadang istilah sunnah ini untuk yang berhadapan dengan kewajiban. Ini wajib, ini sunnah, maksudnya adalah yang mustahab. Wa ghairihi minal ahkamil khamsah, dan yang lain-lain dari hukum yang 5 itu, makruh, mubah, dan haram sisanya. Wa rubbama la yuradu biha illa ma yuqabilul furud, dan terkadang tidak diinginkan tentang sunnah kecuali sekedar apa yang berhadapan dengan kewajiban, ka furudil wudu wa sunanih, seperti istilah wajibnya wudu dan sunnah-sunnahnya wudu. Wa taratan wa tutlaqu taratan ala ma yuqabilul bid'ah, dan terkadang dia dimutlakan untuk sesuatu yang bertentangan dengan bid'ah. Fayuqal ahlus sunnah wal bid'ah, ini ahlus sunnah, yang ini ahlul bid'ah. Dan ini kembali kepada makna yang pertama, yang namanya sunnah adalah thariqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa Al-Quran ataupun berupa as-sunnah. Makanya Syekhul Islam mengatakan yang namanya bid'ah adalah kullu ma yukhalifu thariqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala perkara yang menyelisihi jalan Rasulullah SAW. Memang itulah bid'ah. Rasulullah tidak mengajarkan dan tidak pula mengisyaratkan tentang itu. Qauluhu fasunnatu tufassirul Quran, sunnah itu menjelaskan tentang Al-Quran. Ayatu bayyinuhu wa tuwaddihuh, menjelaskan dan menerangkannya. Wa tafsir fil asl huwa al-kashf wal idah, tafsir pada asalnya dia itu adalah penyingkapan dan penerangan. Ini aslinya adalah dari safaro, kemudian terjadi apa? Istiqaq kubro, yaitu jadi terbalik, jadi fasaro. Maknanya sama, aslinya adalah safaro, yaitu menyingkap. Baik. Kemudian wafil istilah, secara istilah tafsir adalah taudihu maknal ayah wa sya'niha, penjelasan tentang makna ayat dan keadaan ayat itu, wasababil ladzi unzilat fih, dan penjelasan tentang sebab yang dengan sebab itulah Al-Quran itu diturunkan. Bilafdzin yadullu alaihi dalalatan zahirah, dengan suatu lafaz yang menunjukkan kepada perkara-perkara tadi dengan penunjukan yang jelas. Makanya kalau tafsirnya masih berupa sesuatu yang isyarat-isyarat, ini bukan tafsir. Karena harus apa istilahnya tafsir, menjelaskan, maka dalalahnya harus zahirah, harus terang. Baik, selesai dari ta'rifat Al-Jurjani. Cuma anak nggak buka ini. Baik,
Fatafsirul lafzi tabyinu makna wa tawdihuh. Maka tafsir suatu lafaz adalah penjelasan dan penerangan tentang maknanya. Dan syaratnya kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah muqaddimah usul tafsir harus dengan lafaz yang lain. Jadi nggak boleh kita katakan misalkan misalkan kita katakan as-sahab, ma ta'rifu sahab? As-sahab huwa sahab. Nggak boleh, ini bukan tafsir namanya. Tapi harus dengan lafaz yang lain. Yaitu misalkan kita katakan as-sahab huwa sama. Misalkan sahab itu adalah yang nama lainnya adalah sama. Atau kita katakan dia adalah benda putih yang mengambang di antara langit dan bumi. Nah, itu boleh. Nggak boleh dengan lafaz yang sama persis. Itu bukan tafsir. Harus dengan lafaznya lain, tapi menunjukkan kepada makna yang diinginkan. Kemudian wa yakunu bi dzikri lafdzin awdaha minal mufassar. Nah, bagus penjelasan di sini, yaitu harus dengan menyebutkan suatu lafaz yang lebih jelas daripada lafaz yang sedang ditafsirkan. Wa yakunu aidan bi dzikri dziddisyai, dan juga dengan menyebutkan kebalikannya agar makin jelas. Kamatil seperti diucapkan oleh orang Arab, wadiddu yadharu yudhiru husnahu adiddu. Dan suatu lawan itu kebaikannya akan dijelaskan oleh lawannya. Wa bididdiha tatabayyanul asya, dan dengan lawannya akan menjadi jelaslah perkara-perkara. Misalkan apa sih arti dari syai'un barid, sesuatu yang sejuk, yaitu yang dia itu tidak panas misalkan. Nah, itu lebih jelas untuk memahamkan. Terkadang definisi itu sulit, tapi ketika kita sebutkan kebalikannya orang paham. Seperti masalah khilaf yang besar di antara para ulama hati tentang masalah al-hub. Apa definisi hub? Apa definisi rasa cinta? Sulit. Kenapa? Ini sesuatu yang kita pahami tapi untuk didefinisikan sulit. Maka sebagian ulama mengatakan dia adalah ziddul bughd, yaitu lawan dari kebencian. Itulah yang namanya cinta. Nah, jelas semacam ini. Baik, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayyana li ashabihil Qur'an. Baik. Kenapa as-sunnah itu menjadi penjelas bagi Al-Qur'an? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan Al-Qur'an kepada para sahabat beliau. Maka sunnah beliau adalah sebagai penjelas tentang Al-Qur'an. Lafdhahu wa maknah, lafadznya beliau jelaskan, maknanya juga beliau terangkan. Tidak seperti ucapan sebagian kelompok falasifah yang mengatakan tariqatut tajhil. Mereka mengatakan para nabi itu tidak paham tentang apa yang mereka ajarkan. Tugas mereka hanyalah menyampaikan lafaz. Maknanya kita nggak tahu. Maknanya adalah para rasul tidak tahu. Semuanya diserahkan maknanya kepada Allah. Dan ini tidak betul. Rasulullah telah menjelaskan, antal awwalu laisa qablaka syai' wa antal akhiru laisa ba'daka syai'. Dijelaskan makna ayat di dalam surat Al-Hadid itu. Yang namanya awal adalah yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Yang namanya akhir adalah yang tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Rasulullah menjelaskan. Faballaghahum ma'aniyah. Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka makna-maknanya. Kama ballaghahum alfadhah, sebagaimana Rasulullah menjelaskan lafaz-lafaznya. Wala yahsulul bayan wal balaghul maqsudu illa bidzalik. Dan tidak dihasilkan penjelasan dan penyampaian yang diinginkan kecuali dengan itu. Kalau sekedar menyampaikan lafaz tanpa menerangkan, maka tidak banyak gunanya. Sebagaimana seorang utusan raja, dia bukan hanya membacakan surat raja, tapi dia siap untuk untuk menerima pertanyaan dari masyarakat. Apa maksud pasal pertama? Bagaimana dengan pasal kedua? Bagaimana kalau yang terjadi begini? Apakah melanggar pasal ketiga? Dia siap menjelaskan. Itu baru utusan yang benar. Seandainya utusan hanya menyampaikan lafaz, tak perlu penat-penat seorang raja menggaji utusan yang harganya mahal ini. Cukup kirim MP3 suara selesai. Sekedar sautiyah saja, sautiyah raja, isinya adalah pasal-pasal tanpa ada penjelasan. Ternyata bukan seperti itu yang dipahami oleh orang-orang yang berakal. Yang namanya utusan menyampaikan lafaz juga menyampaikan makna. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, untuk engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi Rasul bukan hanya menyampaikan lafaz, tapi juga menjelaskan lafaz-lafaz tadi. Dibuat agar jadi semakin jelas yang diinginkan apa. Makanya seperti ketika
Allah Ta'ala berfirman tentang menukilkan ucapan Nabi Ibrahim. Apa itu ayat yang bicara masalah alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Para sahabat mengatakan, ayyuna lam yadlim nafsah, siapa dari kami yang tidak mendolimi diri sendiri? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, ayat ini telah diterangkan di dalam apa? Di dalam ucapan Luqman, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang besar. Jadi maksud Nabi Ibrahim adalah kesyirikan. Kedzaliman yang dimaksudkan adalah kesyirikan. Demikian pula i'tiradat dari Aisyah, pertanyaan tentang masalah apa itu? Masalah manukishal hisab udzib, barang siapa diperiksa betul-betul hisabnya maka dia akan disiksa. Maka Aisyah menyebutkan tentang apa itu? Fasaufa yuhasibuhu hisaban yasira. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Tetap ada hisab di situ. Walaupun orangnya baik, walaupun diberi dengan tangan kanannya kitabnya itu, tapi tetap dia dihisab, tapi hisab yang ringan. Bagaimana ini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan innama dzalikal ard. Maksudnya hisab yang ringan adalah sekedar ditunjukkan saja bukunya itu, tidak sampai diperiksa. Ini menunjukkan Rasulullah bukan hanya menyampaikan lafaz, tapi juga menjelaskan makna-makna yang diinginkan. Wa aidan fa innallaha anzala ala nabiyyihil hikmata kama anzalal Qur'an. Dan juga sesungguhnya Allah itu menurunkan kepada nabinya al-hikmah sebagaimana Allah menurunkan Al-Qur'an. Wal hikmatu hiya sunnah kama qalahu ghairu wahidin minas salaf. Dan hikmah yang dimaksudkan di sini adalah as-sunnah sebagaimana yang disebutkan oleh banyak ulama salaf. Sufyan ibnu Uyainah, demikian pula juga Asy-Syafi'i, demikian pula para ulama yang lain, banyak sekali. Muhammad ibnu Nasr al-Marwazi dan lain-lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Rasulullah bersabda, ketahuilah sesungguhnya saya diberi Alkitab dan yang semisal dengannya bersamanya. Rawahu ashabus sunan min hadisil Miqdam bin Ma'di Karib. Ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor yang ke 4604 dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani, tapi bukan sahih li dzatih, dia adalah sahih li ghairi. Qalahu subhanah, telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Tidaklah yang beliau sebutkan itu kecuali wahyu yang diwahyukan. Dan ini umum, mencakup apa? Mencakup Al-Qur'an dan yang lain yang beliau ucapkan, yaitu as-sunnah. Makanya sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain dan hadisnya sahih. Rasulullah SAW, Abdullah bin Amr mengatakan apa? Kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah SAW uridu hifdzah. Saya dulu selalu menulis apapun yang saya mendengarnya dari Rasulullah SAW karena saya ingin menghafalnya. Fanahatni Quraisy, lalu orang Quraisy melarang saya. Wa yaqulun, mereka mengatakan taktubu kulla syai'in an Rasulillah SAW wa Rasulullah basyarun yatakallamu fil ghadabi war ridha. Bagaimana engkau menulis segala sesuatu dari Rasulullah, padahal Rasulullah itu manusia biasa juga, berbicara dalam suasana ridha dan juga dalam suasana marah. Yaitu boleh jadi ucapannya ketika marah ini lepas kontrol dan sebagainya. Fa amsaktu anil kitab, maka saya menahan penulisan. Wa dzakartu dzalika li Rasulillah SAW, lalu saya ceritakan itu kepada Rasulullah SAW. Fa'auma'a ila fihi, maka Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada mulut beliau. Beliau bersabda, uktub walladzi nafsi biyadihi ma kharaja minni illal haq. Teruslah engkau menulis, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada yang keluar dari diriku kecuali kebenaran. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah itu juga datangnya dari Allah Ta'ala. Sunnah yang mustaqirah. Boleh jadi adalah apa? Adalah tauqifiyah, yaitu betul-betul itu wahyu dari Allah. Boleh jadi taufiqiyah, yaitu Rasulullah mendapatkan taufik untuk memutuskan hukum dengan ijtihad dan ijtihadnya itu benar. Tayyib. Wa inna ma yahsulul istidlalu ala ma'anil Qur'an bima rawahu siqat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah pendalilan yang bagus untuk mengetahui makna-makna Al-Qur'an itu dengan riwayat-riwayat yang disampaikan oleh orang-orang yang siqah, orang-orang yang terpercaya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang paling tahu tentang itu. Beliau telah berjumpa Jibril telah
mengajari beliau. Dan beliau juga sering mendapatkan wahyu dari Allah ke dalam hati beliau. Jelas beliau lebih tahu daripada selain beliau. Summa yutbi'u dzalika bima qalahu sahabah. Kemudian diikuti dengan apa? Apa yang disebutkan para sahabat, karena mereka adalah murid langsung Rasulullah. Jelas mereka lebih tahu daripada orang macam kita. Wat tabi'un, dan yang disebutkan oleh para tabi'in, seperti Sufyan bin Uyainah yang dijuluki sebagai mufassir di zaman beliau. Demikian pula siapa? Sufyan As-Tsauri, ahli tafsir di zaman beliau. Demikian pula siapa setelahnya, yaitu Imam Syafi'i, dan yang setelahnya yaitu Imam Ahmad. Mereka adalah para a'imah yang dijuluki sebagai ahli tafsir. Dan tentunya sebelum mereka yaitu siapa? Mujahid bin Jabr Al-Makki, Ikrimah dan lain-lain, para ahli tafsir, murid-murid para sahabat. Wa a'immatul huda, dan para imam-imam yang mendatangkan petunjuk itu. Wala syakka anna tafsir al-Qur'ani bihadhihi tariqah khairun mimma huwa ma'khudun an a'immatid dhalal. Dan tidak ada keraguan bahwasanya tafsir Al-Quran dengan metode ini lebih baik daripada apa yang diambil dari para imam kesesatan. Ya, bagaimana mereka lebih tahu daripada Rasul tentang Al-Quran? Al-Quran tidak turun kepada mereka dan tidak pula turun kepada apa? Kepada orang-orang yang sesat tadi, kepada para masyayikh mereka, atau kepada orang yang paling mereka agungkan, yaitu para ahli filsafat. Wa syuyukhihim at-tajahhum, wa syuyukhit tajahhum, dan para syekh yang berakidah Jahmiyah wal i'tizal, yaitu Mu'tazilah, alladzina ahdatsu fil islami bid'an wa dhalalat, yang mereka itu membuat ke dalam Islam bid'ah dan kesesatan-kesesatan, mengatakan Al-Qur'an dohirnya itu tidak boleh diambil, mengatakan sunnah itu tidak perlu diambil sebagai dalil. Yang layak jadi dalil adalah yaitu nas-nas dari para imam ahli filsafat. Ini adalah jauh sekali. Tayyib. Wa farraqu dinahum, dan mereka mencerai-beraikan agama mereka. Al-Qur'an menyuruh kita untuk bersatu di atas jalan yang lurus, sementara mereka tidak mau ikut jalan Al-Qur'an. Mereka ikut jalan para ahli filsafat. Wa kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok. Makanya terbentuk kelompok besar, yaitu apa? Yaitu kelompok filsafat yang mutaqaddimin dan mutaakhirin, satu sama lain saling mengkafirkan. Nah, masing-masing mereka juga terpecah-pecah lagi. Apakah mengkafirkannya berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah? Tidak. Tapi apa? Berdasarkan dari tansis dari para masyayikh mereka. Karena Al-Quran wa Sunnah bagi mereka memang bukan sumber pendalilan. Mereka sendiri sudah mengatakan, ini ucapan mereka sendiri, bahwasanya dalalatul Quran wa Sunnah adalah apa itu? Qat'iyatu al-lafadz wa dhanniyatu dalalah. Lafadznya jelas, tetapi apa? Penunjukannya ini masih sangkaan saja. Kita masih ragu dengan petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran wa Sunnah. Kenapa? Karena semuanya adalah majaz, kata mereka. Mereka sendiri yang mengatakan bahkan la ilaha illallah adalah majaz. Maka bagaimana mereka akan ikut Al-Quran? Tayyib. Wa nabadhu kitaballahi wa sunnata rasulihi wara'a zuhurihim. Mereka melemparkan kitabullah dan sunnah rasulnya di belakang, gimana kita bilang? Belakang mereka gitu. Tayyib. Baik, selanjutnya besok insyaallah wallahu a'lam.